Gadis Open B. Oh. Bab 23. Arumi terbangun dengan rasa nyeri di bahu. Ia tidak ingat bagaimana bisa tidur dalam posisi miring sepanjang malam. Tapi tubuhnya terasa tegang seperti habis berlari. Di meja kecil dekat ranjang, ada nampan sarapan roti panggang, buah segar, dan secangkir teh hangat serta secari kertas kecil. Tulisan tangan tuan yang rapi terbaca jelas. Hari ini, kita akan mencoba hal yang berbeda. Pakailah baju yang ada di lemari sebelah kanan. Jangan tanya apapun. Rasa gelisah langsung menjalar. Ia membuka lemari kanan, menemukan pakaian yang bukan pakaian sehari-hari. Sebuah bodysuit hitam ketat dengan resleting panjang di depan. Sarung tangan kulit tipis. Dan sepasang sepatu hak tinggi setinggi hampir 10 cm. Saat ia turun ke ruang bawah tanah, Tuan sudah menunggu, kali ini mengenakan setelan hitam lengkap. Di meja, ada beberapa benda yang langsung membuat Arumi menelan ludah. Cambuk tipis, borgol beludru, dan pita satin merah. 3 hari pertama, aku mempelajari bahasa tubuhmu, katanya pelan. Sekarang, kita mulai membentuknya. Permintaan fisik dimulai dari hal yang ia sebut training postur. Arumi diminta berdiri di tengah ruangan dengan punggung lurus. Dagu sedikit terangkat dan tangan di belakang. Setiap kali ia sedikit menunduk atau mengubah posisi, cambuk tipis itu menyentuh kakinya tidak memukul keras, tapi cukup memberi sensasi dingin dan perih singkat. Setelah hampir 1 jam berdiri, Tuan memintanya berjalan bolak-balik di lorong panjang sambil membawa baki berisi gelas penuh air di kedua tangannya. Sepatu hak tinggi itu membuat setiap langkah terasa berisiko. Jika ia menjatuhkan air, Tuan akan menatapnya lama tanpa bicara, lalu mengulang perintah dari awal. Malamnya, permainan berubah lagi. Kali ini ia diminta duduk di kursi rendah, sementara Tuan berdiri di belakang. Mengikat pergelangan tangannya dengan pita satin. Lalu ia diminta menoleh perlahan, hanya sampai leher terasa tegang. Setiap gerakan diatur, setiap detik terasa seperti ujian kesabaran. Bukan soal sakit, bisik Tuan di telinganya, tapi soal kendali. Hari ke-7. Pagi itu, pelayan membawanya ke ruangan baru lebih kecil, tapi penuh dengan bantal besar di lantai dan dinding dilapisi kain. Tuan duduk di sudut, memegang sebuah buku catatan. Hari ini, kita akan mencoba resistansi, katanya. Ia diminta melakukan serangkaian gerakan berlutut, merangkak, dan duduk bersila sementara Tuan mengamati dari jarak dekat. Setiap kali ia berhenti atau tampak ragu, Tuan akan memegang dagunya, memaksanya menatap langsung ke matanya. Tidak ada kata-kata kasar, tapi tatapan itu lebih menekan dari bentakan manapun. Siang harinya, permintaan makin fisik. Ia diminta berjalan mengelilingi ruangan sambil memegang beban kecil di atas kepala. Beratnya tidak seberapa, tapi dilakukan berulang selama 1 jam membuat tangannya mulai gemetar. Sore itu, ia diminta mengenakan pakaian tipis berwarna putih dan berdiri di bawah pancaran lampu terang. Sementara Tuan berjalan mengelilinginya, memegang sebuah kamera. Klik, 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 suara rana kamera terdengar seperti detak jam yang lambat. Menghitung waktu yang seolah tak habis-habis. Malamnya, Tuan memintanya duduk di kursi dengan satu kaki dilipat ke atas. Saat ia mulai bergerak karena pegal, Tuan menyentuh lututnya dan berkata, "Tetap, aku belum selesai memandangmu." Hari ini dimulai tanpa sarapan. Sebagai gantinya, ia langsung dipanggil ke ruang bawah tanah. Di sana, Tuan sudah menyiapkan sesuatu yang baru, kursi kayu dengan sandaran tinggi,
dan tali beludru di kedua sisi. "Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa tenang," katanya. Tali itu mengikat tangannya di sandaran kursi. Tidak ada kekerasan berlebihan. Tapi ketidakmampuan untuk bergerak membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tuan duduk di depannya, membaca buku sambil sesekali menatap. Setiap kali ia menghela napas terlalu keras, Tuan hanya tersenyum tipis. Menjelang siang, ia dilepaskan, tapi belum sempat merasa lega. Tuan meminta permainan lain, ia diminta berdiri di depan cermin besar. Lalu Tuan berdiri di belakangnya, memberi perintah hanya lewat bisikan. Kadang perintahnya sederhana, "Angkat tanganmu." Putar perlahan, kadang lebih menguji mental. "Bayangkan kamu tidak akan pernah keluar dari sini." Malam itu, ia hampir menangis ketika kembali ke kamarnya. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa terkepung yang makin menekan. Membuatnya sulit membedakan antara permainan dan kenyataan. Pertengahan minggu itu mengajarkan Arumi satu hal. Permainan Tuan bukan soal melukai tubuh, tapi mengikis lapisan demi lapisan pertahanannya. Sampai ia menjadi sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali orang lain. Dan setiap hari yang berlalu, ia merasa jarak menuju titik itu semakin dekat. Arumi terbangun dengan tubuh berat. Tidurnya tidak pernah nyenyak sejak ia tiba di villa itu. Setiap malam ia terjerat mimpi buruk cambuk, suara pintu berderit, tatapan Tuan yang dingin. Saat bangun, ia sering tak bisa membedakan apakah kejadian itu mimpi atau kenyataan. Di meja kecil, kali ini tidak ada sarapan, hanya segelas air putih dan sepucuk catatan. "Hari ini, tubuhmu akan kuukur, aku ingin tahu batasnya." Kata-kata itu membuat perutnya mual. Di ruang bawah tanah, ia mendapati Tuan sudah menunggu. Kali ini, bukan hanya dia, ada dua pelayan pria yang berdiri di sisi ruangan. Keduanya memakai masker putih polos. Mereka tidak bicara, tidak menatap, hanya diam seperti patung. Tuan tersenyum samar. "Aku butuh saksi, agar kau tahu tidak ada tempat aman untuk sembunyi." Hari itu, Arumi dipaksa menjalani serangkaian latihan fisik. Awalnya ia diminta menahan posisi skuat dengan tangan terentang. Ketika lututnya mulai gemetar, Tuan berdiri di depan, menghitung lambat. 5 menit terasa seperti 1 jam. Lalu ia diikat ringan dengan tali beludru. Dipaksa merangkak mengelilingi ruangan sementara pelayan mencatat sesuatu di papan. Setiap kali ia berhenti, cambuk tipis itu menyentuh punggungnya. Tidak keras, tapi setiap bunyi cek menyalakan kilatan rasa takut di kepalanya. Sore itu, ia benar-benar runtuh. Ia dipaksa berdiri di depan cermin besar, tanpa pakaian. Hanya kain tipis yang menutupi sebagian tubuhnya. Tuan berdiri di belakang. Berbisik, "Kamu hanyalah bayangan dari yang dulu. Lihat, Arumi, apa yang tersisa darimu sekarang." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya malu, tapi juga hancur karena dipaksa menatap dirinya sendiri sebagai objek permainan. Malamnya, ia kembali ke kamar dengan kaki gemetar untuk pertama kalinya. Ia benar-benar berpikir, "Aku tidak bisa hanya bertahan. Jika begini terus, aku akan hilang." Pagi itu, ia bangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya masih sakit, tapi pikirannya gelisah. Ia mendekati jendela, menatap keluar. Hutan lebat membentang, sunyi, tanpa jejak kehidupan. Tapi di balik keheningan itu, ia mulai berpikir, mungkin aku bisa kabur. Entah bagaimana caranya. Namun rencana itu hancur seketika saat ia dipanggil lagi. Hari ini, Tuan lebih serius dari biasanya. Ruangan bawah tanah kini berubah, lampu lebih redup.
Meja penuh benda asing, lilin besar, baskom berisi air, dan kain penutup mata. 2 hari terakhir, kata Tuan dengan suara rendah. Aku ingin melihat apakah kau masih punya kehendak atau sudah benar-benar tunduk. Permainan dimulai dengan sensor deprivation. Matanya ditutup kain. Telinganya disumpal dengan earplug. Gelap dan senyap. Ia hanya bisa merasakan tangan Tuan menyentuh bahunya, mengarahkan tubuhnya ke sana kemari. Setiap kali ia kehilangan keseimbangan, cambuk tipis itu menyentuh pergelangan kakinya. Setelah itu, Tuan membuka penutup mata, menyalakan lilin. Lalu menyuruhnya menahan tangan di atas api. Tidak sampai terbakar, hanya cukup dekat untuk membuat kulitnya terasa panas dan pikiran panik. Ketakutanmu adalah milikku, bisik Tuan. Puncaknya terjadi sore hari. Ia diikat di kursi, mulutnya disumpal kain tipis, sementara Tuan duduk di depannya, hanya menatap. 1 jam, 2 jam, tanpa kata. Hanya tatapan tajam yang menembus pikirannya. Ujian mental yang lebih menyakitkan daripada cambukan manapun. Arumi merasakan sesuatu meletup di dalam dirinya. Rasa takut itu mulai bercampur dengan amarah. Tidak bisa begini terus. Kalau aku hanya diam, aku akan mati perlahan di sini. Ketika Tuan mendekat untuk melepaskan ikatan, ia sempat berpikir, bagaimana kalau aku melawan, menendangnya, menggigit tangannya? Tapi ketakutan masih menahan geraknya. Ia hanya bisa menyimpan niat itu di dalam dada, menunggu waktu yang tepat. Malam itu, di kamarnya, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu. Tapi di balik kekosongan itu, pikirannya bekerja. Ia mulai menghitung langkah, memperhatikan pola. Kapan pelayan datang, kapan pintu terkunci, kapan Tuan sendirian. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di villa, Arumi punya tujuan lain selain bertahan hidup, melawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.